Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argesan dan Nafizurul Falah dari kelompok 1 Statistika 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 2, yaitu uji hipotesis soal shift 2, di mana di sini terdapat 5 soal. Untuk nomor 1 dan nomor 4, jawabannya diketik di software Word dan diubah dalam bentuk PDF, dan untuk yang nomor 5 akan dikerjakan di software RStudio. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis itu merupakan ilmu statistik inferensial yang digunakan untuk menguji secara statistik suatu pernyataan guna menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam KBBI mendefinisikan hipotesis sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan suatu pendapat, seperti proporsi, teori, atau yang lainnya, meskipun kebenarannya masih perlu dibuktikan. Selain itu, hipotesis juga dimaknai sebagai pernyataan atau pendapat sementara yang belum kuat kebenarannya, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, menurut KBBI. Dalam praktiknya, pengujian hipotesis menggunakan data sampel untuk menguji asumsi terhadap parameter populasi. Untuk mendapatkan jawaban atau permasalahan penelitian, seorang peneliti melakukan uji hipotesis guna menentukan apakah mereka akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Secara sederhananya, uji hipotesis itu merupakan sebuah metode pembuktian secara ilmiah untuk menentukan apakah sebuah dugaan atau asumsi tentang suatu kelompok besar atau populasi benar-benar nyata atau hanya sekedar kebetulan, dengan cara memeriksa sebagian kecil data atau sampel yang ada. Nah, jawaban ini bersumber dari jurnal analisis data sampel menggunakan uji hipotesis penelitian perbandingan menggunakan uji ANOVA dan uji T, Jurnal Ekonomi dan Bisnis tahun 2024. Lanjut ke soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Oke, langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Langkah awal ini adalah menyusun dua pernyataan yang berlawanan sebagai dasar pengujian, di mana hipotesis nol diasumsikan sebagai pernyataan yang menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan nyata, sementara hipotesis alternatif adalah pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya oleh peneliti. Langkah yang kedua adalah menentukan tes statistik apa yang digunakan. Langkah ini bertujuan untuk memilih metode analisis yang paling tepat berdasarkan karakteristik data dan tujuan penelitian, seperti memilih antara uji T untuk membandingkan dua kelompok atau uji regresi untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabelnya. Langkah yang ketiga adalah menetapkan signifikan penelitian, misalnya 1%, 5%, ataupun 10%. Langkah ini adalah proses untuk menentukan ambang batas toleransi kesalahan yang diterima, baik 1%, 5%, atau 10%, untuk memutuskan seberapa kuat bukti dari data sampel yang diperlukan agar kita berani menolak hipotesis nol. Langkah yang keempat adalah melakukan perhitungan seperti dengan menggunakan program SPSS. Langkah ini melibatkan pengolahan data mentah menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan nilai angka atau nilai angka tertentu, seperti p-value atau nilai hitung, yang akan menjadi landasan objektif dalam menguji hipotesis yang telah dibuat. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan membandingkan hasil perhitungan data dengan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Jika bukti dari data cukup kuat, biasanya ditandai dengan p-value yang lebih kecil dari alfanya, maka kita memutuskan untuk menolak H0, hipotesis 0, dan mendukung hipotesis penelitian. Jawaban ini bersumber dari jurnal berjudul Konsep Dasar Penyusunan Hipotesis dan Kajian Teori dalam Penelitian, Journal of Linguistics and Social Studies, tahun 2025. Lanjut ke soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan juga two-tailed test. Yang pertama, uji pihak kiri atau left-tailed test digunakan apabila hipotesis alternatif berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil atau paling sedikit atau paling kecil. Sedangkan hipotesis nolnya dirumuskan dengan kalimat paling rendah, paling sedikit, minimum, dan seterusnya. Yang kedua itu uji pihak kanan, right-tailed test, adalah kebalikan dari uji pihak kiri, yaitu apabila hipotesis alternatifnya berbunyi atau dinyatakan dengan kalimat lebih rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya. Hipotesis alternatifnya berbunyi lebih tinggi, paling banyak, paling besar, dan sejenisnya. Yang ketiga, uji pihak
Uji dua pihak, two-tailed test, digunakan apabila rumusan hipotesisnya tidak menunjukkan arah tertentu. Berbeda dengan uji pihak kiri yang secara langsung hipotesisnya menunjukkan arah tertentu lebih rendah atau kecil, atau uji pihak kanan yang menunjukkan arah tertentu lebih besar atau tinggi. Bersumber dari buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Praktik Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif tahun 2021. Lanjut ke soal nomor 4. Berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan uji hipotesis yang pertama adalah pada bidang pendidikan yang dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Syariful Masrufah pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Turnamen atau TGT terhadap hasil belajar siswa. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji efektivitas model pembelajaran kooperatif tiap tim games turnamen dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pandanarum. Hipotesis 0 yang diajukan menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari model TGT terhadap hasil belajar siswa, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Jawaban ini bersumber dari jurnal berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Turnamen TGT terhadap hasil belajar siswa dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran tahun 2024. Lalu untuk contoh yang kedua dapat ditemukan dalam bidang kesehatan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Lamdayani dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Pemberian Susu Kedelai pada Ibu Nifas terhadap Peningkatan Berat Badan Bayi. Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji efektivitas konsumsi susu kedelai oleh ibu menyusui dalam mendukung pertumbuhan berat badan bayi secara optimal di wilayah kerja puskesmas di Tiga Raksa. Dalam pengujian ini, hipotesis 0 yang diajukan menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian susu kedelai pada ibu nifas terhadap peningkatan berat badan bayi, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi susu kedelai oleh ibu dengan kenaikan berat badan bayi yang dihasilkan. Untuk contoh yang kedua ini bersumber dari jurnal berjudul Pengaruh Pemberian Susu Kedelai pada Ibu Nifas terhadap Peningkatan Berat Badan Bayi, Journal of Language and Health pada tahun 2025. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Kadar proteinnya itu adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel, diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram dengan tingkat signifikansi yaitu 1%. Kita disuruh untuk melakukan pengujian hipotesis. Untuk mencari solusi dari soal nomor 5 ini, kita akan menggunakan software RStudio. Di sini. Dan untuk sintaksnya, karena di soal sudah diberitahu bahwa ini adalah termasuk lifestyle, kita akan menggunakan sintaks dari tutorial yang kemarin, yaitu di nomor 2 yang sama, yaitu lifestyle. Langsung kita copy paste ke dalam sini. Oke. Langkah yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis 0 ini, yang pertama itu jika nilai mu itu sama dengan 18 gram, yang berarti rata-rata kadar protein susu tahun ini tidak berubah dari tahun lalu, yaitu tetap sama sebesar 18 gram. Dan untuk hipotesis alternatifnya, jika mu kurang dari 18, berarti rata-rata kadar protein susu tahun ini lebih rendah dari 18 gram. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menginput data yang diketahui pada soal. Yang pertama, untuk mu-nya ini yaitu rata-rata kadar protein sebelumnya yaitu 18 gram. Lalu untuk X-bar atau rata-rata saat ini yaitu sebesar 16,8 gram. 16,8 gram. Dan untuk
sigma atau standar deviasinya yaitu 2,8 gram. Dan untuk jumlah sampelnya atau N-nya itu 49. Nah, lalu selanjutnya kita mencari nilai statistik uji Z atau nilai Z-nya ini. Rumusnya itu adalah rata-rata sampel dikurangi dari standar sebelumnya yaitu 18 gram dibagi dengan standar deviasi per akar dari jumlah sampel. Oke, langsung kita running untuk nilai statistik uji Z-nya. Oke, ini error Z2 ini. Oke, kita running ulang. Nah, maka akan menghasilkan nilai Z yaitu min 3. Nah, selanjutnya kita mencari nilai kritisnya, yaitu kita sebut dengan alfa. Dengan alfanya itu atau tingkat signifikansinya itu 1%, 0,01. Kita mencari nilai kritis Z alfa dengan rumus Q norm dalam kurung 1 dikurangi tingkat signifikansi yaitu 0,01, dan langsung kita print, menghasilkan sebesar minus 2,326348. Nah, di sini karena nilai Z atau nilai kritisnya itu lebih kecil daripada nilai statistik uji Z, maka kita berada di dalam area penolakan H0, atau artinya itu bahwa rata-rata kadar protein susu tahun ini memang lebih rendah daripada tahun lalu, lebih rendah daripada 18 gram. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.